Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Siti Fadila dari kelas 11 CTKJ. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang sudah saya ketahui tentang bab 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pengertian konstitusi secara etimologi. Secara etimologi, konstitusi asal katanya dari constitutio yang memiliki arti membentuk. Istilah tersebut digunakan oleh Kaisar Romawi untuk memberikan perintah bernama Constitution Principum. Adapun pengertian konstitusi dalam arti luas, yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Ketatanegaraan adalah tata cara atau aturan yang mengatur bagaimana negara diorganisasi. Adapun pengertian konstitusi dalam arti sempit yaitu dituangkan dalam suatu dokumen seperti Undang-Undang Dasar. Konstitusi itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, konstitusi tertulis yang contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis yang contohnya adalah pidato kenegaraan presiden, musyawarah, pidato presiden di awal tahun. Konstitusi berfungsi untuk menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Sejarah konstitusi di Indonesia. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan untuk membentuk dan mengatur atau memerintah dalam suatu negara. Indonesia sendiri memiliki konstitusi yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Proses Indonesia untuk bisa berhasil memiliki UUD 1945 tentu memulai kisah sejarah yang cukup panjang. Lahirnya konstitusi, proses terbentuknya konstitusi di Indonesia berawal dari ketika pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 9 Maret 1942. Sejak saat itu, kedudukan Hindia Belanda di Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. Akan tetapi, 3 tahun setelahnya, kondisi Jepang terdesak oleh kedatangan Belanda ke Indonesia. Dalam kondisi itu, Jepang pun berusaha mencari simpati rakyat Indonesia dengan cara menjanjikan kemerdekaan suatu hari nanti. Janji kemerdekaan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang, Koiso, pada 7 September 1944. Berdasarkan keputusan Teikoku Gikai atau Parlemen Jepang, setelah itu Jepang membentuk sebuah badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang disebut BPUPKI pada 29 April 1945. Seusai dibentuk, BPUPKI menyelenggarakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Pasca persidangan, BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9. Panitia 9 adalah kelompok yang bertugas untuk menyempurnakan kembali dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Setelah tugas BPUPKI selesai, dibentuk badan lanjutan yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada 7 Agustus 1945. Sejak dibentuk, PPKI menyelenggarakan sidang sebanyak 3 kali, yakni pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Hasil sidang pertama PPKI adalah pengesahan UUD 1945 oleh Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945, naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI meliputi pembukaan dan pasal-pasal yang terdiri atas 71 butir ketentuan tanpa penjelasan. Konstitusi yang sudah disahkan itu terdiri atas 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama, Mukadimah Konstitusi atau pembuka. Yang kedua, batang tubuh konstitusi yang terbagi atas 15 bab dalam 36 pasal. Penutup
Yang ketiga adalah penutup konstitusi yang terbagi atas 16 bab pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, aturan peralihan dalam 4 pasal dalam 2 ayat. Lebih lanjut, Undang-Undang Dasar yang sudah disahkan oleh PPKI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh adanya tuntutan untuk menyempurnakan aturan dasar seperti Tatatanegara, Kedaulatan Rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum. Sejak 1999, Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi Indonesia telah diamandemen sebanyak 4 kali hingga tahun 2000. Pandangan Supomo tentang pentingnya konstitusi adalah memahami sebuah proses penyusunan Undang-Undang Dasar sehingga segala pembicaraan yang berkaitan dengan Undang-Undang 1945 akan menjadi material, bahan historis, dan bahan interpretasi untuk menerangkan makna dan maksud dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Sekian video presentasi dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.